Oke, kita kali ini akan membahas tentang dasar pengelolaan usaha benih. Kita akan membahas mengenai manajemen perbenihan dan produksi benih. Di sini ada beberapa bahasan. Kenapa sih manajemen perbenihan itu harus dilakukan? Dan apa saja sih struktur atau material dari manajemen perbenihan dan produksi benih? Oke. Yang pertama ada benih di sini yang pasti. Kemudian ada mutu benih, ada manajemen mutu benih, sistem perbenihan, manajemen sistem perbenihan, manajemen produksi, dan industri benih. Benih itu adalah suatu bahan yang akan digunakan untuk menanam ya, untuk menjadi sebuah tanaman. Yang kedua, mutu benih. Mutu benih yaitu adalah kualitas dari suatu benih. Sedangkan manajemen mutu benih adalah pengelolaan dari mutu benih, di mana manajerial di sini yaitu mengelola benih untuk mendapatkan suatu benih yang bermutu. Sedangkan manajemen sistem perbenihan adalah pengelolaan dari sistem perbenihannya, baik dari hulu maupun hilir. Hulu di sini adalah budidayanya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan budidaya. Kemudian hilir adalah manajerial tentang pasca panen atau sesudah panen. Benih itu akan dikelola yang nantinya akan dijual. Sedangkan manajemen perencanaan produksi benih di sini suatu manajerial atau perencanaan manajerial dari suatu produksi. Misalkan dari awal benih itu sudah diketahui tetuannya siapa, disilangkan dari apa, kemudian dibudidayakannya dengan apa, kemudian tenaga kerjanya berapa, itu masuk ke dalam sebuah sistem manajemen perencanaan produksi benih. Semua serba direncanakan. Kemudian industri benih ya di sini itu perusahaan nanti terkait dengan badan usaha atau CV, PT, kemudian perizinannya bagaimana, serta sertifikasi benih. Kita bahas tentang sistem perbenihan. Di sini ada beberapa subsistem, tadi sempat disinggung di slide sebelumnya, yaitu ada subsistem pengawasan, subsistem pengadaan benih, subsistem penelitian dan pengembangan, subsistem pendidikan dan pelatihan, subsistem penyuluhan, dan subsistem penggunaan benih. Apa sih pentingnya atau tujuan dari manajemen perbenihan dan produksi benih? Di sini, program perbenihan langkah penting dalam pembangunan pertanian. Efektivitasnya ditentukan kemajuan aspek lain yaitu irigasi dan masukan-masukan lainnya. Program perbenihan hendaknya dikembangkan secara tuntas. 3 dasar pengembangan program perbenihan, dorongan tingkat tinggi, program pemulihaan tanaman yang produktif, usaha-usaha yang terkoordinasi. Kenapa kita butuh manajemen produksi benih? Agar kita dapat menghasilkan suatu benih yang bermutu, itu tujuannya. Dan ketika kita mempunyai benih yang bermutu, kualitas hasil pertanian kita maka akan bermutu juga. Dan kenapa kita harus memproduksinya sendiri? Karena dari benih-benih lokal kita itu merupakan benih-benih unggulan. Kita harus mandiri benih. Kenapa kita selama ini harus mengandalkan ekspor dan ekspor? Padahal kita bisa untuk menghasilkan benih sendiri dengan harga murah, dengan kualitas yang unggul. Nah, makanya kita butuh manajemen perbenihan dan produksi benih. Kemudian kebijakan dasar, tujuan, dan sasaran program perbenihan. Oke, di sini ada 4 pokok usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang pertama ada
intensifikasi, ekstensi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Ini semua 4 tahapan usaha ini merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kebutuhan benih yang bermutu tinggi. Nah, di sini di sebelah kanan yang hijau-hijau, blok hijau, itu kebijakan dasar pemerintahan dalam program perbenihan. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga perbenihan dari hulu hingga hilir, mengalihkan secara bertahap usaha pengadaan penyaluran benih komersial dari lembaga pemerintah ke swasta, membimbing, membina, dan mengawasi pengadaan benih yang bermutu dengan pertimbangan sertifikasi benih tetap ditangani pemerintah. Kemudian mengusahakan agar pengadaan dan penyaluran benih dipenuhi oleh masing-masing daerah. Tujuan dari program perbenihan yang pertama meletakkan dasar pengembangan industri benih, dan yang kedua meningkatkan atau mendorong kesadaran petani untuk menggunakan benih unggul bermutu. Di sini tujuannya meletakkan dasar pengembangan industri benih, di sini kaitannya dengan CV atau PT swasta yang dikembangkan pemerintah untuk menangani suatu keadaan benih yang unggul. Yang kedua, di sini petani sasarannya. Oke, yang pertama sasarannya perusahaan swasta. Kemudian yang kedua itu petani. Sasaran program perbenihan ada 6, diantaranya tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, lokasi, dan harga. Maksudnya apa? Tepat varietas yaitu suatu kondisi tempat yang memerlukan. Artinya adalah semua varietas itu bisa jadi akan menghasilkan suatu tanaman yang unggul bila di kondisi tempat tertentu. Misalnya untuk varietas dataran tinggi, itu dapat ditanam di dataran yang tinggi pula. Misalnya varietas daerah Temanggung yang tinggi akan ditempatkan di daerah yang lebih rendah seperti Jakarta, itu kurang pas. Jadi, tepat varietas di sini itu melihat benih yang akan ditanam sesuai dengan kondisi tempat yang akan dibudidayakan. Kemudian tepat jumlahnya ini sesuai kebutuhan. Misalkan, dalam 1 hektar lahan membutuhkan berapa jumlah benih. Dalam 1 hektar tanaman sawi memerlukan berapa kilogram benih. Itu ya, tepat jumlah. Tepat mutu, ini benih yang bermutu, jelas itu yang berisi atau bernas. Kemudian tepat waktu, tersedia pada saat yang dibutuhkan. Misalkan tanam pada bulan Oktober, kemudian benihnya tidak ada. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi harus tepat waktu, tepat lokasi. Di sini lokasinya mungkin bisa lokasi semai atau lokasi pembenihan sawah, misalkan seperti itu. Tepat harga jelas ya, terjangkau. Next, kebijakan dalam operasional produksi dan distribusi benih. Ini dalam rangka sertifikasi benih itu terdapat 4 kelas benih, yaitu ada benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Untuk artinya, kalian bisa cari, googling di internet banyak. Yang jelas, 4 jenis benih ini mempunyai sertifikasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke, pembinaan program perbenihan itu ada 8. Yang pertama, pengubah sistem perbanyakan benih dari alir generasi tunggal menjadi alir generasi majemuk atau polygeneration flow. Yang kedua, pemberian peran yang besar kepada BUMN dan swasta. Pengurangan sumber APBN untuk kegiatan operasional balai benih.
pengadaan dan penyaluran BS kepada Balai Benih. Balai Benih Induk ya BBI oleh Puslitbangtan dengan koordinasi Dirjen Pertanian. Kemudian pengadaan saluran ISBUMN, koperasi dan swasta, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta pembinaan dan bimbingan bagi penangkar benih tetap ditangani oleh pemerintah. Pembinaan mutu benih melalui kebijakan diversifikasi mutu, yaitu penggunaan benih bersertifikasi atau ES, dan benih berlabel merah jambu bagi petani, serta pemberian subsidi bagi perusahaan benih BUMN. Anatomi sistem perbenihan. Mulai dari penelitian dan pengembangan, kemudian pengadaan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan, penanganan benih. Maksudnya gimana? Suatu sistem perbenihan itu diawali dari penelitian dan pengembangan. Jadi, seorang peneliti akan mengembangkan benih-benih yang unggul yang akan ditanam atau dilepas varietasnya. Di sini peneliti menggunakan teknologi pertanian yaitu bioteknologi dan juga pemulihan tanaman. Di sini berkolaborasi mengembangkan suatu benih. Setelah dikembangkan, kemudian adanya pengadaan benih, yaitu benih-benih ini kemudian dilepas varietasnya, disertifikasi, dan disebarkan kepada petani. Kemudian ada tingkat pengawasan. Di sini pengawasannya adalah semacam kualitas, kemudian pengedaran dari benih, gitu ya. Pemasok benih dari daerah ke daerah yang lain, seperti itu. Kemudian setelah pengawasan, adanya pendidikan dan pelatihan. Petani di sini diedukasi bagaimana varietas-varietas ini yang dikembangkan oleh seorang peneliti memiliki kualitas yang baik, cara penggunaannya bagaimana, yang dilakukan oleh seorang penyuluh di dalam program penyuluhan pertanian. Setelah itu barulah benih dapat digunakan sendiri atau legal untuk petani. Oke, kita bahas dulu yang pertama dari subsistem penelitian dan pengembangan. Yang tadi Ibu ceritakan, jadi penelitian di sini adalah seorang peneliti atau peneliti iptek, baik itu mahasiswa, baik itu dari Litbang Pertanian atau dari swasta. Di sini tugasnya adalah meneliti dan mengembangkan suatu benih agar benih itu bermutu. Yang pertama, bisa kegiatannya itu menggunakan metode-metode baku baik laboratorium maupun di lapangan. Jadi, semisal dia menggunakan bioteknologi, dia harus menggunakan sistem di dalam laboratorium. Setelah itu, mereka tanam, uji varietas namanya itu di lapangan, ditanam. Yang kedua, dari subsistem pengadaan benih, ya bisa dibaca anak-anak di sini. Jadi intinya, subsistem pengadaan benih adalah benih itu diadakan setelah diuji, setelah dia lulus dari uji. Setelah itu diawasi. Subsistem pengawasan yaitu di sini ya. Pengawas laboratorium bekerja untuk menentukan mutu genetik, fisiologis, dan fisik benih. Jadi, dari pengawasan benih ini, baik di laboratorium maupun di lapangan, seorang pengawas itu bekerja untuk mengawasi benih dari mutu genetiknya, dari tetuanya, baik fisiologis maupun fisik. Misalkan fisiknya itu benihnya tidak berkerut, benihnya itu tidak kopong gitu ya, berisi, nah sebagainya. Itu dari subsistem pendidikan dan pelatihan ini
adalah penumbuhan kesadaran akan mutu benih melalui pendidikan formal maupun informal. Jadi, bagaimana caranya kita mendidik dan melatih dan menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan benih-benih yang bermutu. Sistem penyuluhan di sini ini dilakukan oleh para penyuluh. Setelah benih itu disuluh, barulah adanya penangkaran benih. Nah, di sini tugas dari petani. Di sini penyuluh, kemudian kepada. Baik, sekian dulu ya materi pemaparan untuk dasar pengelolaan benih. Bila ada yang ditanyakan, silahkan komen. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.